pernah jatuh, katanya orang kalau kita diambil itu dia tidak terasa, Iya. tidak terasa sakit. Berapa tahun lalu jatuhnya? Baru-baru ini mulai bulan 17. Iya. Berjalan sebentar itu udah sakit. Terus tahu pesan ini dari mana? Ya. Tahu ini dari mana? Jadi Lihat di YouTube, Pastor. Asli dari mana? Dari Sulawesi juga. Makassar, Manado. Palu sama Toraja. Wih, Pras ini Palu mantap itu. Ya Palu, Toraja. Oh, salah ini. dia Warga apa Toraja? ya Mangolo. Mangolo ya. Nah, Bapak Ibu ini Bapak ya Toraja, Mangolo. Nah, pasak ke pon Yesu ya. Sama-sama Toraja. Itu. Betul ya? Nah, apa artinya tuh? Nah, pasak ke pon Yesu apa artinya? Ya berkati. Diberkati Tuhan Yesus. Apalagi bahasa Toraja ajarin ke saya. Kalau Pak nggak bisa ya Toraja bisa. Bisa bahasa Toraja. Ya, Satu-satu aja. Toraja. Jadi Apa? lahir di Lahir di Palu, Pastor. Berarti di ini dong, ikut di berjemaat ke Toraja dong. Di mana? Ke Toraja mana? Hah? Gunung Polisi. Oh, Gunung Polisi ya. Bapak tinggal dari sana ya? Saya diterima. Oh, berarti dekat sana ya? Iya, baik dari Toraja loh ini. Di sini aja. Elim ya, sini. Ini cabangnya yang di Oh, berarti Elim ya yang punya. Besar ya? Iya. Wah, iya. Udah pernah coba ke gereja Toraja untuk kita doa penyembuhan? Kenapa? Ayo, ayo. Ini saya ajar ya selalu ya. Orang-orang berjemaat itu seharusnya dia datang kepada Pak Pendeta. Ya ini. Kenapa? Ayo. Padahal rutin. Ayo, sudah berjemaat berapa tahun di sana? udah mau lama. Nah. Ya. Kenapa tidak datang ke Pak Gembala, Pak Pendeta? Ayo. Itu enggak pikiran. Kenapa malah yang di Mata Dinata jauh-jauh kasihan didatang? Ya. Ayo. Ini anaknya ya. Rafa tidak berpikir antar papa ke siapa? Rafa Pak Pendeta di Gunung Polisi. Ayo, jangan sampai nggak tahu loh yang. Jangan sampai nggak tahu loh ya. Ayo. Ayo. Oh, baru jadi kota gitu. Yang dulu siapa? Yang dulu. Jor. Ayo. Bapak Ibu, ini jemaat tidak kenal sama Pak Pendetanya. Ada. Ayo, ini aja. Kayak saya. Hah? Ini saya. Oh, Pak Yesaya, salam Pak Yesaya. Berarti dari Gembala Pendeta Gereja Toraja di Gunung Polisi. Boleh Bapak aja. Saya sudah ini diganti lagi. Jangan-jangan Bapak juga majelis kali sana. Ini tanpa majelis ini. Nah saya saja loh, Bapak ini tahu saja Pastor Andi aja kenal. Ini aja saya punya apa yang bantu sini bukan jemaat aja. Nama saya siapa? Pastor Andi Sunan. Ya sudah, keluhannya apa? Sarap ini. Saraf terjepit. Udah berapa tahun jalannya? Ya sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya? Jadi kalau itu jalan sakit atau bagaimana Jalan. keluhannya? Tidur juga kalau batuk aja sih. Aduh. Kayak di lumbar-lumbar gitu ya? Bagian sih. Iya. Tapi saya nanti kalau saya doakan nanti Pak Pendeta Gretor aja marah. Iya loh. Karena ini kan nanti kalau tampil saya di YouTube ini kan nanti nonton ini seluruh Indonesia. Salam dulu. Salam sama Pak Pendeta, salam dulu. Pak Pendeta, saya minta Pastor Andi doakan dulu saya. Pastor Andi doain saya. Ya tenang aja, Pastor tidak lakukan hal-hal ambil jemaat orang tidak. Bahkan selalu saya bilang orang Katolik kesini, orang Kristen, orang Advent, orang Gereja Toraja, saya selalu bilang hormati gembalamu. Kalau mau kasih persembahan, kasih ke gerejamu. Ini karena pelayanan ini cuma-cuma, ya. Ini pelayanan dipelihara Tuhan, ya. Oke.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah tangan ini, ketika menyentuh tubuh-tubuh yang sakit, aliran kesembuhan dari Tuhan mengalir. Amin. Pak, Tommy lu Pak. Maaf, Tommy. Sudah. Jadi saya kasih lu pengurap dari atas, biar nanti mengalir sampai ke tulang belakangnya. Aliran oke, pas ya. Atau pakai punggung ya. Sebetulnya bukan begini diterapi, bukan. Kita bukan tukang pijit Bapak Ibu, begini. Tapi ketika tangan diurapi, hidup diurapi, kita sentuh, ya, ada sesuatu yang mereka alami. Bapak rasa apa? Hangat. Nah, selalu manifestasi itu berbeda. Ada yang dingin. Pokoknya sesuai dengan apa yang Tuhan mau kasih. Ya kan, kita kan cuma manusia biasa. In Jesus name. Dikit lagi ya. Ya, ini hari Pentakosta, Pak. Ya, seluruh gereja memperingati, sekalipun di rumah saja, peringatan pencurahan Roh Kudus. Nah, ini yang pastor selalu katakan. Roh Kudus diberi kepada orang percaya, ya. Roh Kudus diberi kepada orang percaya. Tujuannya ini, melayani lebih sungguh, ya. Bukan kita berapologetik. Apa itu istilah berapologetika atau kita berdebat atau kita merasa doktrin paling berat, tidak. Roh Kudus diberikan, Pentakosta diberikan supaya orang percaya bisa menolong, bisa memberitakan kabar kesembuhan, kabar Yesus Kristus, dan kabar keselamatan. Ya, oke. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki kepadamu Bapak. Sejak hari ini aliran ke semua tubuhmu dan ketika kau bangun, jepit saraf ini disembuhkan. Oke, Mama. Kasih. Segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhan, kami percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tetap percaya, Tuhan setia. Mari lebih sungguh lagi, dia percaya dengan segenap hati akan kedua kamu katakan. Segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberi. Dan hari ini pulanglah dan sembuhlah, dan Bapak orang Kristen kan, pesan Pastor Andy, datanglah ke gerejamu, layanilah Tuhan Yesus sisa umur. Umur berapa umurnya? 59. 59 ya? Ya sudah, ya kalau itu 70 tahun, kalau hitung hari sudah hari Jumat. Oke ya, supaya memberkati, ayo hari ya. Di hari Pentakosta ini, Pastor mau mengingatkan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya
Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah berjanji, dan janjinya sudah digenapi, yaitu kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum orang-orang percaya menerima Roh Kudus. Dan 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus sudah tercurah, dan pun hari ini dirayakan Pentakosta 2020. Ini hanya sebuah peringatan dan masih berlaku sampai hari ini kuasanya. Bukan sebuah peringatan yang terkubur, tapi peringatan bahwa kita memiliki the living spirit, roh yang hidup, yang bergerak di dalam kita. Sehingga hari-hari ini ketika Bapak Ibu masuk dalam pelayanan, kita tahu bahwa kita tidak dipimpin oleh logika, tidak dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika saudara mulai dipimpin Roh Kudus, ada banyak perkara-perkara ajaib yang terjadi. Tidak harus dengan ritual-ritual khusus, misalnya satu lagu pembukaan, satu lagu penyembahan, satu lagu melo-melo supaya orang tersentuh perasaannya. Itu adalah ritual ibadah yang bagus kita laksanakan. Tapi dunia hari ini butuh sebuah action. Kita bicara api, fire jutaan kali, tidak rasa panas Bapak Ibu. Berbeda ketika kita beli korek dan kita mulai nyalakan di bibir kita rasa panas. Nah, ketika Anda bicara hanya kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta, tapi Anda tidak turun melakukannya, itu sama Anda berkata ribuan kali, api, tapi Anda tidak merasakan panasnya api. Jadi saudara, bicara soal kuasa, kekuatan, energi, dinamis, power, sesuatu yang positif, itu harus dialirkan, harus diaplikasikan. Supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa ada satu kekuatan kasih yang real, yang menyelamatkan, yang mengubahkan dari Yesus Kristus, sehingga orang-orang siapapun mereka, tidak pandang suku kaum dan agama dan bahasanya, mereka bisa menemukan bahwa hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Jalan keselamatan dan hidup. Ini goalnya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita buat seremonial Pentakosta rame-rame dengan sesuatu hal yang hingar-bingar, kita harus bicara kuasa diberi kepada orang percaya supaya mereka memberitakan tentang karya Kristus di kayu salib, yang darah tertumpah, yang dosa kita sudah dibayar dan jiwa kita diselamatkan. Melalui video ini, Pastor doakan Bapak Ibu sekalian, para pelayan Injil, mari turunlah ke ladang yang sesungguhnya. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan demonstrasi kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Dari tempat halaman Geraha YHS Balikpapan, Pastor doakan setiap Anda Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, kalau tubuhmu sakit, berikan respon percaya, angkat tanganmu. Saat Bapak Ibu angkat tangan, kuasa kesembuhan menghampiri engkau. Dan segala kelemahan-kelemahan, ketakutan, depresi, kekhawatiran, gangguan kesesakan napas Anda, go in Jesus name, amen. Baik, selamat merayakan di dalam Dia.